Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Syifa Nurul Fadilah dari Prodi Bimbingan Konseling semester 3 Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah meluangkan waktu dan bersedia untuk diwawancarai oleh saya mengenai pendidikan di Indonesia saat ini dan masa depan untuk memenuhi tugas mata kuliah pedagogik yang diampu oleh Dr. Budi. Baik Ibu, jika diperbolehkan, Ibu boleh memperkenalkan diri. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Syifa yang telah mempercayakan tugas pedagogiknya untuk mewawancari saya. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Fauziah Rahmawati. Kebetulan tinggal di Taman Sari Tasikmalaya dan saat ini mengajar di SD Negeri 2 Kersanegara di Ciberem. Baik Ibu, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apa perbandingan sebelum dan sesudah adanya kurikulum merdeka dan bagaimana pendapat Ibu tentang penerapan kurikulum merdeka di Indonesia? Ya, menurut saya ada beberapa perbandingan yang cukup mencolok antara kurikulum merdeka dan kurikulum sebelum merdeka. Sesuai yang saya alami itu kurikulum KTSP dan kurikulum 2013 atau yang biasa disebut Kurtilas ya. Salah satu perbedaan yang mencolok antara Kurmer dengan kurikulum sebelum Kurmer itu salah satunya jika pada kurikulum 2013 dan kurikulum KTSP itu penilaian guru terhadap siswa itu lebih mengedepankan penilaian akademik ya. Sebaliknya dengan kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka itu guru terhadap siswa itu fokus terhadap penilaian karakter yang berbasis proyek seperti itu. Kemudian perbedaan yang menurut saya cukup mencolok antara Kurtilas, KTSP dan Kurmer. Jika di dalam Kurtilas dan KTSP itu keterbatasan pengembangan karakter terhadap siswa. Sementara jika di Kurmer itu pengembangan karakter siswa itu lebih berkembang seperti itu. Itu mungkin untuk salah satu perbandingan antara kurikulum sebelum merdeka dan kurikulum merdeka. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana Ibu melihat kualitas pendidikan di Indonesia saat ini dan apa saja tantangan terbesar yang dihadapi oleh sistem pendidikan kita? Ya. Menurut saya, untuk kualitas pendidikan Indonesia saat ini cukup baik, meskipun belum bisa mengalahkan kualitas pendidikan negara-negara tetangga kita seperti Singapura, kemudian Malaysia, seperti itu yang menurut saya pribadi kualitas pendidikannya mungkin sedikit di atas kita seperti itu ya. Tapi bukan berarti kualitas di Indonesia pendidikannya jelek juga, sangat baik, sangat baik. Kemudian menurut saya untuk tantangan kita di dunia pendidikan itu banyak sekali ya, cuma saya ambil salah satunya saja, itu kurangnya pemerataan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan seperti itu ya. Misalnya di daerah timur, kita kan tahulah ya, daerah Papua, daerah terpencil seperti itu, di sana itu sangat sulit sekali untuk mendapatkan pendidikan. Bahkan untuk sekolah pun mereka itu sangat sulit. Dari rumah ke sekolah itu mereka banyak tantangan ya, seperti jalan dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian juga tantangan selanjutnya menurut saya ya, biaya pendidikan yang lumayan lah ya. Kalau di perguruan tinggi seperti itu kan lumayan, jadi tidak semua orang bisa sekolah ke jenjang yang lebih tinggi seperti itu. Kalau SD, SMP, SMA oke lah ya, masih bisa kan ada sekolah gratis. Tapi kan untuk kuliah dia masih orang tua masih harus bekerja keras untuk anaknya dapat sekolah ke universitas-universitas, apalagi universitas yang yang bisa dibilang bergengsi seperti itu. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, dengan berkembangnya teknologi, bagaimana peran digitalisasi dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di masa depan? Apakah sudah ada langkah konkret untuk memanfaatkan teknologi ini? Ya, menurut saya
digitalisasi itu sangat penting, apalagi di zaman sekarang yang segalanya serba digital ya, serba digital. Apalagi kan teknologi semakin kesini semakin canggih, semakin maju. Tentu sangat tidak baik jika kita tidak jika kita tidak mengikuti zaman tersebut seperti itu. Tentu saja digitalisasi juga sangat bermanfaat bagi pendidikan kita ya, apalagi kan sekarang kita dapat mengakses banyak sekali pelajaran di dalam media sosial, misalnya di internet seperti itu. Kemudian jika contoh misalkan ada salah satu pelajaran yang bukunya kurang komplit, kita kan juga bisa mencari informasi tambahan atau mencari pelajaran tambahan di internet seperti itu. Jadi menurut saya sangat digitalisasi di dunia pendidikan itu sangat penting ya. Kemudian untuk Langkah konkretnya. langkah konkretnya ya sangat mencolok sih sebenarnya ya, apalagi kan kita sekarang dikit kan bikin konten ya, kemudian video seperti itu. Tentu itu juga salah satu pengaruh dari digitalisasi di dunia pendidikan seperti itu. Baik Ibu, mungkin itu saja pertanyaan yang dapat saya sampaikan untuk Ibu mengenai pendidikan di Indonesia saat ini dan masa depan. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Ibu telah meluangkan waktunya untuk saya diwawancarai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.